sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Memangnya itu yang kasih tahu. Aplikasikan kegiatan di media sosial seperti di YouTube contohnya seperti sekarang ini. Itu mungkin sebenarnya kecelakaan politik ya saya kira. Gimana bisa? Jadi pertama itu kita baru masuk baru 10 hari apa gitu ya. Terus ada demo buruh yang ribuan, yang hampir 3.000 itu loh. Yang UMP. Waktu yang baru masuk KSP, kan. yang UMP. Jadi mau demo, saya tadi juga berpikir bukan mau menemui mereka, hanya suruh mereka masuk. Mereka tapi paksa saya ke depan, ya saya ke depan. Nah waktu berdebat dia menuntut 2,7 juta, sebenarnya nggak bisa, mau dipecat semua. Nah terus kita putuskan kirim 30 orang untuk nego di dalam. Nah untuk nego di dalam terus saya berpikir kalau kita berhasil negosiasi dengan mereka, nanti yang ribuan di luar akan menuduh mereka masuk angin. Karena dia tidak lihat bagaimana teman-temannya ngotot segala macam. Nah di situ kita berpikir kita videokan supaya kalau nanti temannya curiga atau apa ada bukti video gitu loh. Itu awalnya sudah kita videokan. Ternyata dalam perjalanan itu ternyata teman saya bukan pegawai PNS, orang kira PNS kan. Dia lupa ngetik, tulis tangan. Nah ini buruh kan pasti pikir kita buying time ngerjain dia udah lapar kan. Ya udah saya harus marahin dia dong. Masa kamu ada di itu marahin dia kan? Kenapa itu tidak Anda pakai gitu? Buruh lihat saya marahin tentu senang kan. Kalau itu kalian ketik deh. Nah habis itu kita foto-foto. Nah sayangnya berapa media kita suruh masuk, mungkin juga ada oknum di bawah sini, di Kominfo mungkin, yang dikeluarkan justru yang marah-marahnya. Nah itu saya pikir ada satu gerakan mau membangun satu image bahwa si Ahok ini tukang marah-marah gitu. Baru jadi gubernur seperti itu. Ini kan mau pembunuhan karakter kan. Nah makanya saya bilang daripada orang salah paham, foto-foto, kalau itu seluruh itu diupload aja biar guru nggak nonton. Dia orang tahu bisa kita foto-foto gitu. Nah itu yang saya kan kadang-kadang mesti transparan gitu, itu jawab saya gitu kan. Bapak mau transparan, ya udah kalau mau transparan ya sudah keluarkannya semua. Nah keluar semua, saya lupa. Nah waktu rapat besok dengan PU, itu udah rapat ketiga kan, rapat ketiga dengan PU. Nah saya terus saya lupa bahwa ada di video kan, kalau tiga kayak ngeyel ya saya marah gitu kan, tapi marah gitu ya kita memang pengen ada bukti kalau ada yang debat-debat kita juga pengen ada gitu. Nah setelah ini juga sudah dilakukan itu, saya lupa ternyata itu di video kan gitu loh. Ya udah. Tapi Bapak bilang ini mau saya mau kasih ke ini nih. Saya kalau ke Pak Gup, aku mau bawa ini. Ke Pak Gup. Jadi akhirnya ya udah di video kan dikeluarkan, apalagi marah dikeluarkan lagi, bangun lagi image marah-marah lagi. Niatnya kan begitu kan. Nggak taunya respon masyarakat justru senang. Ya udah, kita juga nggak pengen lah marahin orang dikeluarin ke YouTube kan nggak enak. Kalau proses rapat oke. Nah waktu kita kurangin, masyarakat dari luar negeri mana orang Indonesia di luar negeri dia bilang Pak kalau bisa jangan di stop, biar kami bisa ikutin. Ya udah kita ikutin. Nah, itu kita juga ada rahasia. Nah itu awal ceritanya. Tapi kita rapat yang bisa berdebat kita memfilmkan. Belum tentu dibuat di YouTube kalau tidak kasih. Tapi minimal kalau dia berdebat, kan sekarang kan zamannya online. Nah sekarang kita wawancara saya rekam. Karena kalau bikin online itu orang kejar tayang bisa ngomong 5 menit dia keluarkan 10 judul dengan ngambil potongan-potongan. Orang nggak bisa ikutin kan. Nah tapi kalau begitu kita keluarkan ke YouTube, orang lihat, oh orang kebayang, oh karena itu toh dia marah. Jadi ada prosesnya gitu loh. Kalau masuk potongan nggak tahu. Nah ya kita jadi sadar ini sangat berguna untuk kita upload. Gitu akhirnya. Dan awalnya kan Bapak merasa itu merupakan sebuah upaya untuk sebagai pembunuhan karakter, tapi diubah menjadi sesuatu yang positif. Ya, ternyata respon orang bagus kan. Apakah itu Bapak? TV ulang-ulang marah-marah gitu tadi gitu loh. Apakah Bapak sengaja untuk terkesan seperti temperamental dalam setiap itu atau nature Bapak seperti itu atau bagaimana Pak?
Jadi kalau lihat saya rapat di DPR RI segala macam sama aja, saya nggak berubah kata teman-teman saya. Sebelum waktu Oh menjadi iya, karena cuma kenal saya di sini. Saya dari DPRD, Bupati, DPR, orang bilang saya sama aja. Saya sampai hari ini juga, kamu lihat saya lagak saya kayak pejabat apa bukan gitu. Lebih mirip aktivis yang ngajak orang berantem kan, nggak ngomong kan. Enggak ada, saya kadang-kadang saya lupa sih waktu. Sebelumnya apakah Bapak ada pernah belajar komunikasi politik atau apa gitu Pak? Soalnya kalau kita melihat ngomong kan plain speaking aja udah ngomong apa aja nih. Sekarang kalau ngomong logika, siapa yang mau keluarin marah-marah? Pernah nggak seluruh Indonesia politisi mencitrakan diri dengan marah-marah? Ada nggak teori sekolah-sekolah pendidikan komunikasi yang ngajarin orang marah-marah untuk terkenal? Tadi itu tekannya di positif gitu ya? Nggak ada kan? Nah kalau itu saya belajar dari mana? Itu ya kecelakaan namanya gitu loh. Orang ngerjain kita tanda kutip dirubah jadi keuntungan kita kalau saya gitu. tapi kan ada juga beberapa Masih tanya aja. Kalau kamu berani belajar, kasih tahu saya sekolah mana yang ngajarin. Kalau setelah ini orang menempuh itu mungkin lain cerita ya. Translator ya Pak. Orang di positif gitu ya. Pertanyaan saya sebelum saya ada nggak orang yang mau marah-marah? Mohon maaf saja kalau kamu masuk TV rambutnya nggak rapi aja nggak soalnya itu bisa marah-marah kalian loh. Saya pernah dengar ada pejabat yang marah-marah cuma gara-gara settingannya mukanya semua nggak pas nggak enak gitu. Nah siapa yang lagi mau marah-marah free fall itu di TV ini? Pertanyaan saya itu. Memang aslinya begini ya Pak ya. Ya kan? Itu masa di situ gitu. Pak, kalau kita lihat kan sebelum terjun ke politik, Bapak adalah pengusaha dan pendidikan pertamanya itu S1-nya geologi. Apa sih yang membuat Bapak pada awalnya ingin terjun ke politik? Mulai Nah, kalau kita ngomong saya pengusaha pabrik tutup pun gara-gara marah mau pukul pejabat. Oh ya? Itu tahun berapa? Tahun 92, 95 itu tepatnya. Itu waktu Bapak masih menjadi karyawan atau apa udah punya usaha sendiri? Usaha. Usaha sendiri. Mau tutup. Kenapa Pak marah sama pejabat? Dia main-mainin kita kan ada pesanan pengusaha lain untuk gagalkan kita untuk verifikasi. Ya gua ajak berantem. Dia bilang nasib kamu tangan kita. Saya bilang stop, enak aja nasib saya di tangan kamu. Saya lebih baik pabrik tutup daripada harga diri saya diinjak-injak. Saya paling benci kalau pejabat itu merasa seolah-olah bisa nginjak kita. Nah, saya jadi masuk pejabat setelah itu. Ya bapak saya bilang orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Dan Bapak ingin membuktikan itu dengan Kalau mau nantang pejabat ya jadi pejabat. Makanya saya senang kok jadi pejabat macam-macam sama saya, gue jadi ribut teman. Dan sekarang kita pangkatnya sama. Kalau saya pengusaha bangkrut lawan kamu. Kalau saya juga pejabat. Kalau kamu masih cinta korupsi, cinta duit, lu masih takut sama aku. waktu itu usahanya di bidang apa Pak? Gravel Pexen, pengeboran minyak. Itu masih di Belitung ya Pak? Ya? Masih. Sama, aku waktu kerja tambang timah juga mau berantem sama kepala wilayah produksi. Kalau dia nggak adil, sama aja aku kelakuannya kok. Lo baik, kamu mau baik-baik aja gitu. Kalau kamu udah nggak adil, ya gue ajarin. Sama kayak sekarang, kalau sekarang kamu nggak marah, duit rakyat dikorupsi nggak dikerjain. Kamu ya bukan manusia dong. Kamu dikirim ke sini dipilih orang kan untuk mempertahankan duit rakyat sebetulnya di sini. Kamu harus hemat mana yang hak kamu, mana yang bukan hak kamu mesti jelas gitu. Ya itu jelas. Nah kenapa saya masuk ke politik? Alasan pertama itu, alasan kedua, saya nggak bisa nolong orang miskin banyak. Itu bapak saya bilang, saya mau datang berobat, mau sekolah, mau apa, kamu nggak sanggup. Ya kamu nggak sanggup. Jadi kamu gimana? Ya jadi pejabat. Kamu bisa bikin semua jaminan kesehatan, semua rakyat tanpa minta duit sama kamu. Kalau kamu udah 1 miliar, sedekahkan orang 500.000, 2.000 orang habis. Itu masalahnya kan. Dan sepanjang karir politik Bapak juga kita melihat Bapak sudah 3 kali pindah partai dari PKB, Golkar dan Gerindra. Penyebabnya apa sih Pak? Saya bukan soal pindah partainya. Jadi Saya bicara, Anda mau dukung saya nggak? sebagai individu. Ya Anda mau dukung visi misi nggak? Partai masih sesuai visi misi nggak? Oh. Saya masuk ke PIB pertama. Karena visinya akal sehat untuk mewujudkan Indonesia baru. Saya sampai sekjen. Lalu ketika anak buah partai itu jadi dilematis teman. Kita dapat partai 0, itu juga bisa jualan dapat duit untuk pilkada. Nah kalau kita orang partai yang begini, orang baik-baik jarang mau masuk partai.
buka partai baru, yang jadi pengurus itu adalah orang-orang yang nggak dapat posisi di partai yang lain, pindah lagi gitu. Nah, Anda kalau mau pecat dia, verifikasi memaksa kita seluruh Indonesia harus menampung mereka. Begitu masuk ke dalam, kelakuannya sama, jual beli partai juga. Nah, saya sebagai sekjen saya marah, saya tangkap seperti itu. Karena saya frustrasi, saya berhenti dari partai. Saya bukan loncat berhenti langsung, bukan. Atau ngetawain saya, kamu loncat kutu loncat. Kamu yang kutu loncat, main pindah-pindah gitu. Saya berhenti 2007 September dari anggota partai. Saya bikin LSM. Baru 2008 saya ditawarin masuk, sebelum ke 2012 balik ke Babel, parkir dulu 2009 ke Senayan. Nah, saya pun ngetes partai mana yang TBK yang bisa terima saya, bukan partai baru, masih partai yang besar, saya bilang. Melamar ke Golkar, itu taruh di partai nomor bawah. Cuma 3 kursi, 4 nama. Untung MK putuskan suara terbanyak. Masuklah saya ke DPR RI. Nah, 2009 saya sudah jadi gubernur Babel, kalau nggak dicurangin. Dengan kalah 14.800, semua suara ditilep ditambahkan. Bawa ke MA bilang bukan wewenang dia. Kenapa nggak dibawa ke MK? Dulu belum MK, masih MA dulu. Tahun 2009 masih MA, 2007 masih MA. Nah, jadi itu fakta. Nah, harusnya saya masuk ke Golkar, saya dicalonkan Golkar jadi gubernur dong. Saya paling potensi jadi gubernur. Gubernur yang lama yang saingan saya sudah almarhum. Dari partai lain tiba-tiba ditarik jadi ketua DPD Golkar. Terus langsung minta saya nggak boleh nyalon. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Anda. Kalau saya ikutin mazhab Anda, setia kepada partai Golkar, pernah nggak seluruh Indonesia tahu ada wagub yang kerja keras di DKI sekarang? Ya, lo salah apa saya loncat sekarang, meninggalkan Golkar? Ketika ada partai yang kasih saya gratis. Waktu itu nggak jelas. Karena Gerindra itu hanya 7 kursi. Dan dia masih mau ngelamar ke PDIP. Dan itu kalau diumumkan, saya risiko dipecat Golkar. Saya pun rela dipecat. Nah, kalau bilang ambisi, karena tuduh saya ambisi dalam politik saya jadi bupati dulu 10 tahun, goblok banget, ngapain berhenti? Nah, waktu itu harus berhenti loh, untuk memperjuangkan SJSN. Ya orang tuh nggak ngerti saya. Banyak marahin saya dulu aja yang marah, ngapain bodoh ikut Gerindra, ikut Prabowo. Saya bilang kalau saya ikut kamu, saya bilang nggak pernah ada orang tahu ada wagub yang kerja seperti ini. Nah, salah di mana? Anda mau bertahan di Golkar, kalau di Babel aja udah basis kamu dia nggak kasih. Terus saya udah jelas kadernya dia. Saya bukan loncat dari partai lain loh, saya apolitik dulu loh, berhenti loh September 2007 loh. Kenapa Anda kasih pada orang yang cuma karena dia gubernur Anda kasih dia? Ya Golkar sistemnya baik, pengurusnya aja sebagian yang merasa seperti itu. Kalau kita baca di media online beberapa hari belakangan, Bapak juga diberitakan sedang mengalami konflik dengan Partai Gerindra gara-gara katanya membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan politik 2014 dari Gerindra itu. Tidak pernah ada konflik dengan Gerindra. Dengan oknumnya aja ada. Sakti itu udah ada. Oh, dengan orangnya aja tapi nggak dengan partai. Tapi aku baik-baik aja, Pak Hasim, Pak Prabowo, aku baik-baik aja. Mereka yang itu yang saya anggap luar biasa, ada partai seperti Gerindra yang berani calonkan kami tanpa kami bayar. Pada waktu itulah yang saya membuat, waktu LSM itu saya susah berdebat dengan mahasiswa kalau seminar. Jadi mereka tanya, kalau Bapak jujur, kalau nggak ada partai nyalonin, nggak ada duit, mana bisa calon? Saya nggak bisa berdebat di situ. Saya kalah set udah sampai di situ. Makanya kenapa saya rela berhenti dari Golkar, walaupun belum tentu dicalonkan, bisa calonkan PDIP waktu itu. Minimal saya kalau berdebat di seminar, kalau kamu punya stigma bahwa tidak ada guna jadi orang jujur, tidak akan ada partai yang mencalonkan kamu salah udah sekarang. Saya sudah buktikan ada partai Gerindra yang mencalonkan saya. Makanya saya rela berhenti. Jadi saya ngomong kalau bertempur ini saya ada yang saya perjuangkan. Setiap kata kalimat saya itu ada argumentasi yang sangat jelas. Makanya Anda mau debat dengan saya manapun 1 juta orang saya nggak pernah takut. Karena saya jelas. Pikiran saya, mulut saya, dan hati saya sama. Aku nggak pernah takut berdebat apapun sama kalian. Tapi aku ketahuan bodoh, salah ngomong saja.
Tapi setiap yang saya lakukan itu ada argumentasi yang sangat jelas untuk menjelaskan kenapa. Dan Anda boleh berdebat ini. Ya itu juga. Belum nggak? Nggak bisa kan? Mau dia datang nggak sah? Dengan gaya komunikasi Bapak yang berapi-api seperti ini dan straight to the point itu kan pasti ada pujian dan ada kritikan Pak dari berbagai lapisan masyarakat dan pengamat. Ada seorang pengamat yang saya baca di media online bilang bahwa Bapak ini nggak bisa menggunakan cara komunikasi politik seperti ini terus-menerus. Nanti efek jangka panjangnya untuk image Bapak sendiri juga akan kurang baik. Pendapat Bapak? Terserah aja sih. Aku kasih tahu dia, saya dari kuliah sampai kerja sampai hari ini komunikasi saya nggak pernah berubah. Dari kuliah juga. Aku udah kasih tahu kamu kan. Aku yang pengusaha aja berani pukul pejabat dong ngehelang sama gua. Mau tutup pabrik tutup aja. Merugikan, tergantung siapa yang merugikan. Kalau yang hilang rezekinya gara-gara saya ya masih merugikan dia. Sejauhnya aku oke-oke aja. Aku juga nggak pernah darah tinggi, oke-oke aja. Aku sehat-sehat aja kok. Kan Bapak juga sempat mengucapkan kayak istilahnya 3B Pak katanya. Ada kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat publik seperti saya kutip di sini, bajingan, bego, dan brengsek. Itu bagaimana Pak Bapak menanggapi hal itu? Baik aja. Memang lu bajingan ya gue sebut bajingan. Masa lu bajingan gue sebut lu rohaniawan. Iya kan? Ya lu bajingan gue mesti kasih tahu lu yang bajingan, lu mesti sadar lu bajingan gitu loh. Kalau nggak diomongin nggak ngerti, dia ngomong baik-baik, dia kira kayak pahlawan. Dia aja kayak wajah kulit, dia merasa dia berjasa. Dia merasa kita yang melanggar HAM. Kirim polisi dia yang represif. Lu mau ngomong baik-baik sama mereka. Baik bisa, ganti saya 2 miliar. Ya kamu mau baik sama saya, sini 2 miliar Anda. Saya baik begitu. Anda mau ramah sama saya kan? Kalau ramah sama saya kasih saya 2 miliar, baru ramah namanya. Kalau kamu tidak mau kasih saya 2 miliar, berarti Anda kurang ajar. Jadi jangan dibolak-balik. Kalau lu udah meres gua gitu, lu bajingan gua bilang. Nggak ada kata yang lebih cocok untuk yang meres uang rakyat. Jelas statementnya kok. Nggak salah saya. Dan ini juga nggak terjadi hanya di Jakarta aja. Waktu Bapak di Belitung juga seperti itu. Oke-oke aja. Kalau enggak gimana kamu satu kursi lawan 95%? Bisa jalan program kamu? Gak bisa. Makanya tuh ngurus republik ini sekarang butuh orang tuh yang memang nggak ada peduli pencitraan, nggak peduli nyawanya sekalipun. Kalau takut hilang nama, hilang nyawa, nggak selesai republik ini diurus. Nah, apakah Bapak pernah mendapat ancaman Pak akibat? Dulu diancam nggak, masih hidup dulu itu hari. Waktu di Belitung atau udah di Jakarta? Belitung Jakarta nggak diancam lebih bahaya. Karena dari Langsung belakang diancam kan digertak. Iya. Nggak diancam diam-diam. Makanya kasih tahu terus istri kan kalau mati masih ada jasadnya masih kubur di Belitung supaya tahu pesannya apa. Kalau kamu nggak pesan dulu, kalau direklamasi gimana? Dibuang di Jakarta gimana? Masih jelas dong sampaikan kamu mati gimana. Kuburan pusaranya mesti tulis apa masih jelas semua. Udah direncanakan ya? Oh iya. Udah? Aku udah rencana kamu masih mati muda memperjuangkan ini, kamu tulis mati adalah keuntungan. Itu bahasanya. Kalau saya masih mati sampai tua, sakit sampai meninggal, kamu tulis aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. I fought the good fight. Kenapa memilih kata-kata itu Pak? Menarik. Ya karena aku kan iman ikutin Alkitab kan. Mati ada keuntungan kok. Kan katanya mereka ke surga kamu. Katanya surga nyaman, kekal. Ditawarin ke surga kamu nolak, kamu bohong dong. Kecuali kita bunuh diri ya. Kalau yang ditentukan mati, emang kamu takut tidak mati? Mati muda juga bagus. Kamu masih ingat Marilyn Monroe kan? John F. Kennedy, kamu gak tahu tuanya. Dia muda terus, cantik, seksi terus. Kamu gak tahu dia udah nenek-nenek kalau itu. Sakit-sakit. Dia mati muda juga ada bagus kan. Orang kenangnya ya pas lagi gagah-gagahnya.
Tapi selama ini belum pernah ada kayak ancaman pembunuhan atau apa gitu Pak? Tahu malah nggak ada ancaman kok Jakarta. Kayaknya kalau nggak ada Lebih ancaman, bahaya ya. Ya bahaya bisa naikin asuransi. Bahannya dimahalin. Iya. Selama Bapak menjadi wakil gubernur di Jakarta kurang lebih 1 tahun lebih, masalah terberat apa sih yang pernah Bapak hadapi? Masalah terberat itu kita sendiri. Tiba-tiba kamu takut mati nggak? Kamu nyenggol kepentingan orang banyak, dari yang melarat sampai yang terlalu. Itu yang terberat. Itu yang terberat. Kamu masih boleh mikir kan? Aku juga buat orang terlalu susah loh. Ngapain kau mati untuk orang? Kamu butuh utang apa sama orang itu? Tapi kau jadi resiko. Nah itu kalau mikir itu kamu bahaya. Makanya nggak usah mikir, sih mesti pura-pura gila. PPG aja. Yang terlalu waras jadi gila. Pindah ruangan dapatnya beda, pindah ruangan dapatnya beda. Pagi sampai sore sampai malam kayak gitu. Selama ini kayak kasus-kasus menghadapi kemacetan, banjir, waduk, fluid, ya, semua sudah ada. masih bisa semua ada teorinya, semua ada kajian lengkap semua. Tinggal kamu mau eksekusi atau enggak. Kajian jelas, semua sungai waduk harus dinormalisasi. Mesti ada jalan inspeksi untuk menambah jalur alternatif. Pertanyaannya, kamu berani nggak menggusur semua rumah di atas jalan inspeksi? Karena juga banyak orang juga sambung PLN sewa-sewain. Menarik tadi Bapak bilang semuanya sudah ada teorinya. Iya. Ini juga menimbulkan debat nih Pak. Ada yang bilang bahwa Jokowi Ahok programnya sebenarnya mereka berdua itu bukan thinker tapi eksekutor, karena sebenarnya udah melanjutkan aja yang sudah ada. Itu gimana tanggapan? Saya setuju. Jadi kalau Anda mengatakan kami bukan thinker, Anda keterlaluan. Anda menghina kami. Kamu lihat dong jejak karir politik kami. Ketika kami jadi Bupati Belitung, jadi Wali Kota Solo, itu bukan thinker. Kami adalah thinker dan eksekutor. Kami ada pemimpin, kalau ngomong sombong, kami ada pemimpin yang komplit membuktikan dari rekam jejak kami. Loh kenapa Anda Jakarta tidak mau thinker? Kami nggak mikir untuk eksekusi. Nah persoalannya kalau orang sudah membuat kajian begitu lengkap, begitu baik, apakah Anda merasa Anda thinker ya hebat, lalu Anda buang semua? Itu pertanyaan saya. Anda yang galau, gilanya lebih gila dari saya kok gitu. Ini pola transportasi makro udah begitu lengkap, begitu baik. Sebelum MRT berbasis rel, seluruh dunia sama. Untuk mengangkut orang banyak supaya headway harus berbasis rel kereta. Kita lagi mau bangun, sampai tunggunya terlambat karena kemacetan akan terus tambah, paksa diganjel dulu dengan BRT, bus rapid transit. Yang harus ada 15 koridor, yang tiap 7 menit, itu Anda butuh 1.700 unit. Yang ada sekarang cuma ada berapa? 400 unit lebih, selama 9 tahun. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nggak mau BRT, nggak mau MRT. Lu mau teori yang mana? Kita berpikir juga itu yang benar gitu loh. Lalu apa? Karena itu kami bukan thinker gitu. Lalu Anda masih membuang yang hebat-hebat, baru namanya Anda thinker. Lu mah gendeng. Harus breakthrough semua gitu. Lu gendeng semua. Nah breakthrough-nya gimana? Ketika Anda berani melakukan eksekusi, itu big breakthrough. Kenapa tidak tanya? Puluhan tahun Anda biarkan semua waduk sungai sudah didudukin orang. Anda kerja apa? Gitu loh. Lalu kesal kami nggak bisa mikir. Kalau nggak mikir nggak bisa jadi hari ini bos. Lu kira kami nggak punya otak gitu loh? Nggak kalah kami gitu loh. Orang yang pintar itu bukan berarti mengalahkan yang benar gitu loh. Nah sama kalau kita ngomong lebih dalam lagi. Orang Indonesia sangat beragama kan. Lu gimana jelasin kitab suci? Nggak perlu nurut. Lu bukan tingkar, ciptaan yang baru dong. Anda bukan tingkar kalau gitu. Baca kitab suci yang udah ribuan tahun, jutaan tahun, cerita Nabi, bego lu, bukan tingkar lu. Apa begitu? Ngaco gitu loh. Jadi cara ngomongnya masih jelas, gue bilang gitu. Kami punya rekam jejak yang jelas loh. Iya kan? Saya punya rekam jejak yang jelas. Dari verifikasi partai baru. Lu kalau bukan thinker gimana mau bentuk partai baru?
untuk cari anggota untuk lolos verifikasi. Untuk kampanye pertama, masuk ke DPRD, ikut pilkada bupati, ikut pilkada gubernur, semua ya, Pak, ya? balon grup di Sumut, DPR RI, ya kan? Kumpulin KTP untuk DKI, jadi wagub. Siapa bilang kita bukan tinker? Tadi Anda muji-muji kita, tanya, apa ini Bapak pikirin, apa dia ngajarin sampai pencitraan begitu hebat? Berarti pertanyaan Anda pertama menganggap saya orang tinker yang hebat dong, bisa mewujudkan itu, betul dong? Betul. Betul. Jadi bagaimana ketika memulai eksekusi Anda mengatakan kami bukan tinker? Bukan saya yang bilang, Pak. Betul, maksud saya itu loh. Itu Iya. yang maksud saya kan nggak make Iya. sense. Selalu ada sih, Pak, tapi yang bisa Anda kira nyari- membuat sebuah disposisi itu tidak mikir, tidak baca, tidak mikir. Mau diarahkan kemana? Setiap keputusan rapat tidak mikir. Setiap diwawancara doorstop itu tidak mikir dengan baik semua. Dari setengah 8 rapat ganti-ganti ruangan dengan topik berbeda, itu bukan tinker untuk mutusin. Tapi pernah nggak sih, Pak, sampai dengan misalnya yang muji banyak tapi kan oposisi juga yang Kamu nggak mau tahu? Aku udah bilang, kalau kamu nggak suka sama saya, jangan pilih saya lagi 2017. Pusing amat. Hanya malam-malam sumpah 7 turunan, nggak usah pikir apa pilih saya lagi. Lu pilih aja orang lain yang mau kerja, nggak mau nyolong duit lu pagi siang malam, mau pasang nyawa buat lu. Emang gue udah hutang apa sama anak cucu lu? Lu kalau mau pilih gue nggak usah pilih. Aku udah kampanye begitu konsisten. Kalau kampanye lu rasa sama gue, lu maki-maki gue, lu nggak usah pilih, gue bilang. Emang gue udah hutang apa sama anak bapak lu? Tegas, gak usah pilih. Lu kira gue cuma cari makan doang, kurang kerjaan? tapi Pak, dengan adanya yang menyoroti gaya komunikasi politik, terus ada yang ngomongin jangka panjang, itu kan bukannya berarti bahwa mereka mengindikasikan bahwa karir Bapak mestinya lebih dari hanya sekedar regional gitu, Pak. Harusnya mungkin nasional gitu, Pak. Itu enggak. Menganggapnya gitu nggak? Itu pikiran orang bisa macam-macam. Itu tergantung orang. Saya udah bilang, kalau nggak ada presiden yang baik, saya mau jadi presiden. Karena kunci untuk mengatasi Indonesia itu jauh lebih mudah jadi presiden untuk mengatasi daripada Anda bikin partai politik. Kenapa? Di zaman reformasi ini tidak mungkin lagi Anda menguasai partai politik di DPR itu 50% plus 1. Sedangkan semua undang-undang, semua peraturan itu presiden lawan 560 anggota DPR. Jadi lebih gampang jadi satu orang dong daripada mau ngatur 560, setengah dari 560. Nah terus jaksa di bawah siapa? Polisi. Di bawah siapa? Presiden. Pajak, Menteri Keuangan di bawah siapa? Presiden. Mengatasi semua APBD kabupaten kota siapa? Mendagri. Untuk setuju, diperiksa. Siapa pilih Mendagri? Presiden. Siapa yang bisa membuatkan peraturan pengganti undang-undang? Presiden. Presiden Indonesia itu yang paling powerful di dunia, termasuk yang paling powerful. Mau naik bintang 2, TNI Polri. Presiden siapa? Presiden. Kamu mau jadi bintang 2, kalau presiden gak setuju gak bisa bintang 2 loh. Paling berkuasa presiden. Maka ini udah dekat kan, udah Merdeka Selatan tinggal nyebrang Monas kan. Merdeka Utara kan, kalau diperlukan gitu loh. Pak, nah ini kan ada biasalah kayak orang ngomong bahwa Pak Jokowi itu disurvei nomor 1 untuk jadi presiden tahun depan. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, apakah Bapak siap untuk menjadi gubernur? Tapi saya bilang itu pertanyaan yang lucu deh orang-orang gitu. Kalau saya udah satu paket mencalonkan jadi wagub, Harus. apa saya udah pernah minta KTP mau jadi gubernur? Saya ini calon udah gubernur loh di Babel. Masa nggak siap jadi gubernur? Pertanyaan Anda tuh Anda siap jadi presiden nggak harusnya gitu? Karena Anda belum pernah coba kan? Dan itu kata Almarhum Taufik Kemas, kalau politisi nggak pernah ngimpi berkantor di Merdeka Utara, dia bukan politisi sejati. Sama kayak kalian jadi wartawan. Ditawarin jadi pemret. Oh aku nggak mau, aku mau jadi wartawan aja. Aku nggak siap jadi pemret. Itu orang lucu itu. Kalau dengar itu pasti ketawa itu. Kalau ada wartawan ditanya, siap nggak jadi pemret? Oh saya emang nggak siap. Kalau Anda mau jadi wartawan nggak siap jadi pemret, Anda bukan wartawan. Anda cuma hobi nulis saja, hobi ngerumpi. Ya sama. Kalau Anda jadi politisi tidak siap jadi presiden, Anda bukan politisi. Persoalannya Anda bisa punya kesempatan nggak
mencalonkan raja dangdut aja mau jadi presiden kok. Itu fakta kan. Persoalannya Anda punya kesempatan nggak, dan rakyat mau pilih Anda nggak. Kalau semua politisi, kalau tanya di Senayan, kalau Anda mau dicalonkan jadi presiden mau nggak? Nggak laku aja mau kok. Lumayan kan dicalonin gratis gitu loh, ngetes lah gitu kan. Tapi kalau rakyat mau pilih, siapa jadi presiden? Pasti siap semua. Yang paling siap jadi presiden harusnya mantan DPRD atau mantan kepala daerah. Makanya ada semua presiden yang paling pengalaman yang pernah di DPR kan cuma Ibu Megawati semua kalau kita ngomong gitu. Yang pernah ngalamin DPR. Nah saya jadi bupati, saya pernah ngalamin di DPRD. Jadi saya langsung ngerti gampang gitu. Udah pernah di eksekutif dan legislatif? Ya, udah keliling, udah tahu. Daerah kecil sampai besar itu udah tahu. Aku pertanyaan aku suka tawa aja. Kalau jadi wakil nggak siap jadi gubernur jangan jadi wakil. Karena ada satu paket. Pak, beberapa bulan yang lalu kan Anda juga dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi Indonesia dari Bung Hatta Awards. Tapi sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan sehingga dalam birokrasi itu? Sama panitia aja. Tapi kalau menurut Bapak, apakah Bapak yang aku lakukan yang beda dari orang lain, nggak ada pejabat publik di negeri ini yang berani nantang periksa hartanya ada berapa. Harta sendiri Pak? Ya, biaya hidupnya berapa dan pajak yang dia bayar kayak sesuai apa enggak. Itu baru nama kamu clean. Kalau kamu nggak bisa buktikan harta kamu dari mana, kamu nggak bersih. Dan itu yang Bapak lakukan dengan Aku konsisten ya pertama masuk ke politik. Di website juga itu selalu ada nantang orang begitu ya pertama. Di DPR juga nantang begitu, konsisten. Kita konsisten. Di website apakah masih ada datanya Pak? Masih kita taruh semua, dia gaji yang sama kita nggak ini lagi. Visi Anda sebagai wakil gubernur dan Pak Jokowi sebagai gubernur itu terhadap kota Jakarta itu seperti apa sih Pak? Ingin menciptakan Kita udah tulis kan, sederhana aja kok. Harus jadi kota modern. Modern dalam arti? Dan manusiawi, tata rapi. Modern udah sejajar dengan negara-negara ibu kota lain. Kita banding Kuala Lumpur aja kalah. Bandingin Singapura apalagi. Kita buat ibu kota sekelas itu. Mungkin nggak Pak nanti Pak? Itu manusiawi ya. Jalan raya yang dihancurkan dijadikan sungai seperti di Song gitu Pak? Tergantung. Belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Seoul juga nggak semua jalan raya yang dihancurin. Orang suka salah loh bicara itu. Dia seolah-olah nama jalan layang itu tidak diperlukan lagi di kota besar gitu. Seoul masih ada. Cuma pas kan di posisi itu saja yang harus dihancurkan gitu loh. Jadi jangan bilang seperti kita lalu anti. Kan sebagian orang mengatakan gitu kan. Untuk apa jalan layang tol dalam kota? Untuk apa jalan layang non tol? Seoul aja dihancurin gitu loh. Hancurin yang mana bos? Gitu. Cuma dekat Sungai Han doang. Iya hancurin yang mana? Gitu loh. Jadi jangan asal nyomot aja orang ngomong. Kadang-kadang orang paling enak tuh jadi dosen juga situ. Ada pengamat. Nonton bola paling enak itu. Ngomong aja sih enak. Soalnya kan banyak yang anti. Kadang-kadang aku juga suka tantangin mereka. Lu pernah jadi apa sih? Gitu loh. Banyak aktivis teriak-teriak anti korupsi. Makanya kan kata Abraham Lincoln kan, karakter sejati seseorang baru teruji kalau dikasih kekuasaan. Lu ngomong anti korupsi, teriak-teriak mau pecah-pecahin barang sampai mau mati. Oke. Kalau di posisi itu gimana? Begitu ada posisi, mana lu? Give him power ya. Berani nggak tantang periksa harta itu? Masih berani nggak galak anti korupsi? Periksa semua, batasin cash. Nggak ada lagi suaranya. Kalau saya tetap konsisten. Orang kalau kenal saya ini nggak berubah, itu teman-teman aktivis nggak berubah saya. Sama galaknya kalau soal anti korupsi kok. Mana yang berubah? Nggak ada yang berubah. Nah ini yang penting gitu saya pikir. Tadi Bapak menyebutkan Abraham Lincoln. Ada nggak sih seseorang yang menjadi panutan Bapak dan menjadi seorang pemimpin? Nabi Isa. Kenapa Pak? Yang rela mati untuk orang. Nggak ada lagi yang bisa diberikan lebih dari nyawa. Bapak dari tadi juga ngomong rela mati demi kebenaran untuk fighting the injustice gitu. Apakah ada tendensi bahwa
kira-kira Bapak dalam posisi terancam? Ya itu juga sama. Karena nggak semua orang bisa ditakdirkan mati untuk negara kan. Ya mungkin kamu bisa pilih mati sebagai pahlawan revolusi. Nggak bisa. Nggak bisa pilih kok. Tapi kalau Anda terpilih, Anda harus bangga dan bahagia. Anda menentukan sejarah, Anda bagian dari sejarah. Kenapa Anda sedih? Ya, pasti sedih dong mati ninggalin dunia kok, dunia enak kok. Maksudnya kalau kamu ditakdirkan mati seperti itu, emang kamu bisa menolak lalu tidak mati? Nah juga kan? Nah kalau enggak, kenapa kamu takut? Emang takut kamu membuat kamu tidak mati? Tetap mati juga kan? Ya udah nggak usah pusing, nggak usah dipikirin gitu loh. Pasrah-pasrah aja. Kalau mati juga yang sedih kan yang ditinggal. Kita mah nggak tahu apa-apa lagi kok, lewat aja. Ya semua orang nggak ada yang mau mati. Hidup enak kok, ngapain mati? Pak, tadi Bapak bilang bahwa semua orang, semua politisi harus siap jadi presiden. Tapi apakah ada kalkulasi yang lebih lebih ini lagi Pak, lebih rinci, mungkin berapa tahun dari sekarang Pak harus? Aku nggak pernah pikir. Aku malah berpikir kapan aku bisa keluar dari politik secepatnya. Kenapa tuh Pak? Karena bukan habitat saya. Kenapa saya masuk ke politik? Karena saya nggak mampu nolong orang banyak. Saya juga pelit kasarnya gitu loh. Nggak bisa ribut sama istri saya. Kalau nolong orang miskin terlalu banyak, duit dari mana? Mau jualan barang, jualan harta. Semua harta kamu juga nggak bisa nolong orang miskin. Emang kamu punya tiap 1 miliar tiap bulan bagiin? Punya juga cuma bagi 2.000 orang, cuma 500.000 lagi. Nah, kalau mau jadi ini, kamu bisa mewujudkan keadilan sosial. Itu bedanya. Bukan pakai duit kita, digaji lagi. Untung gitu. Tapi kalau ada yang bisa lakukan lebih baik dari saya nggak tahu. Saya jadi pengusaha aja lebih enak. Mau cuti, teman-teman saya udah cuti Natal tahun baru. Gua tanggal 27 masih hadapin ini semua. Sampai tanggal 31, tanggal 1 semua. Mana ada cuti? Bisa hari 2 hari masih balik. Tapi kalau kita sebagai swasta, kita nggak bisa tolong orang banyak juga. Hati kamu juga nggak enak. Kamu enak sendiri, orang lain susah. Jadi masalah juga. Makanya kenapa saya orang nggak pilih saya santai aja. Saya paling bilang sama nurani saya, lu sial lu, jangan ngoceh-ngoceh itu sama gua. Jangan ngomong itu sama saya. Saya udah mau menyerahkan diri berjuang buat nasib dia. Dia nggak mau pilih saya. Saya hadapin namanya rasisme itu luar biasa waktu mulai dari DPRD Bupati. Saya dikafir-kafirin mereka. Jadi kalau gua nggak terpilih, lu jangan nyalain gua terus ya. Gua udah mau nolong orang, jadi gua dikafirin dia. Kalau nggak terpilih ya sudah, lu jangan nolong gua lagi terus. Aku juga bisa ngomong sama nurani saya, lu jangan terus nolong gua. Ada nggak Pak ngerasa bahwa beberapa kebijakan di tingkat pusat itu kontraproduktif, menghalangi kebijakan program di tingkat namanya politik biasa-biasa aja, pasti terjadi, semua orang punya kepentingan. Jadi secara keseluruhan pusat sama kita oke, penghubung saya UKP 4. Saya belum makan siang dengan Wamenko, makan siang dengan staf ahlinya Wapres. Wapres juga sangat dukung, Pak Kuntoro apalagi. Oke lah saya pikir, menteri-menteri juga baik-baik semua. Nggak ada yang terlalu ini. Cuma kadang-kadang menteri kan takut ngomong sesuatu yang merugikan mereka. Gitu. Nah itu cerita lain. Sak, tolong minta potongin payak dong. Tadi Bapak bilang pengen cepat-cepat keluar dari politik. Kalau Bapak dari politik, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Kerja sama profesional, nggak cukup duit. Bikin usaha lagi. Di bidang yang lama tadi Bapak terjunin itu. mining lagi Pak? Bisa mining, bisa resort wisata. Aku lebih suka wisata ya. Berarti akan berurusan dengan para pejabat-pejabat Lagi. daerah. Tadi itu yang saya bilang kan. Itu yang saya bilang. Saya harap ada pejabat yang betul-betul melayani. Kalau ada, saya nggak mau jadi pejabat. Nah, tapi kalau nggak ada, tukang meres orang melulu, saya paksa ngelawan. Karena saya sebagai orang kaya nggak bisa melawan Anda yang pejabat, bangkrut saya. Itu yang buat pabrik saya tutup. Itu yang buat saya masuk ke politik. Kamu ngelawan lu, ngelawan sebagai pengusaha nggak bisa. Itu masalahnya saya bilang. Makanya saya bilang saya harap jangan bermimpi, jangan sampai kaya saya terpaksa mau jadi presiden ini saya bilang. Ini udah sejauh ini main sampai sini gitu loh. Ya ini udah sejauh ini kan. Saya juga berpikir mau balik ke bubble saja. Tapi 2012 nggak cukup menyiapkan Indonesia bubble menghadapi AFTA 2015. Kalau 2007 saya dikasih kesempatan jadi gubernur, saya bisa menyiapkan Bangka Belitung 8 tahun jadi hub nih Indonesia, jadi pusat industri untuk hadapin AFTA. Nah pelabuhan-pelabuhannya. Mulai 2008 saya paksa ke Sumut untuk pinjam lahan orang untuk bertanding.
Kalau 7 tahun Sumut pasti siap. Kita bisa pindahkan dari Selat Malaka ke Samudra India itu dengan kereta api. Sumut punya pesisir pantai sampai gunung. Itu langsung front terdepan ASEAN. Bisa. Tidak dikasih maju. Nah 2012 suruh pulang ke Babel, pasti jadi gubernur. Semua bilang. Semua partai mau nawarin ke saya. Saya nggak mau pulang sekedar jadi gubernur. Kalau saya pulang, saya nggak bisa siapin 3 tahun. Nah kalau tinggal 2 tahun, 3 tahun, mana apa yang siapin? Nggak usah dibangun lagi infrastruktur. Tinggal siapin birokrasi, SDM, sistem administrasi, dan eksekusi semua. DKI. Maksudnya konsisten, saya bertempurnya konsisten. DKI gimana? Nggak ada partai mau nyalonin, Golkar nggak mau nyalonin. Dia kan calonnya si Aziz Samsudin sama Tantowiya ya waktu itu. Belum Alex Nurdin belum muncul. Saya tampu lewat KTP perorangan. Terus KTP nggak kumpul gimana? Mau pulang ke Babel nggak? Babel masih nawarin. Nggak pulang saya. Kalau saya pulang cuma sekedar jadi gubernur untuk apa? Nipu rakyat saya. Saya mau menyiapkan di menghadapi AFTA. Dan AFTA itu Jakarta. Kalau nggak dapat gimana? Ya nggak usah maju. Ngapain ke orang lain jadi gubernur? Di Babel. Kan lumayan bisa berbuat juga. Nggak guna sih. Kita bisa ditelan negara-negara ASEAN. Jadi saya berpolitik sudah ada hitungan semua. Semua ada jelas alasan saya, argumentasi saya. Kenapa nggak pulang ke Bangka Belitung? Pasti jadi, mereka pada bilang begitu. Nggak pulang. Untuk apa pulang? Siapa kata saya lepaskan jabatan bupati 16 bulan? Kenapa? Kayak jaminan kesehatan pendidikan sudah ada, jaminan pensiun yang nggak ada. Kalau mau pensiun mesti provinsi. Minta gubernur dia nggak mau lakukan. Nah saya pengen buktikan ada satu provinsi mampu ada pensiun. Saya mesti masuk ke DPR RI, saya perjuangkan, ikut memperjuangkan BPJS. Jadi kayak pilot projectnya SJSN ya Pak? Kita ngotot. Nah saya mau lakukan satu provinsi ada SJSN. Itu dilakukan di Babel. Karena tanpa SJSN nggak mungkin kita bisa melawan negara-negara lain yang punya SJSN begitu baik. Jadi semua ada alasan orang aja nuduh saya ambisi, kutu loncat. Yang nuduh justru saya jadi kutu loncat banyak. Ada bupati dulu yang kutu loncat. Bupati Belitung ada ngata-ngatain saya. Dia loncat duluan, belum lepas partai udah loncat. Itu lebih mengkhianati partai yang besarkan dia gitu loh. Kan kawan itu lawan politik aja ngomong. Kalau gak ribut sama saya, aku tantang berdebat. Saya jelas. Saya langkahnya apa jelas. Argumentasi saya jelas. Kamu gak pernah berpikir soal AFTA 2015 kan? Itu udah aku pikirkan sejak tahun 2007. Bapak belum siap nih Pak buat AFTA? DKI siap. DKI kita siap. Kita lagi minta saham sama Perindo. Kita minta saham DKI. Kita mau siapin. Makanya kita udah mau siapin ini jadi pusatnya ASEAN kan. Kita kasihkan gedung bekas wali kota Jakarta Selatan. Jadi kalau PBB markasnya di New York. Kita pengen kalau negara-negara ASEAN markasnya di Jakarta. Nah, kita mau operasikan bus tingkat gratis, putar semua, sepanjang Blok M segala macam. Kita hitung, kita mikir kok. Nah kalau kita mikir, pernah nggak kalau transportasi makro bilang ada bus gratis tingkat? Nggak ada kan? Ya kami pikir, saya mau bilang kita cuma eksekutor. Ya kan? Cuma bilang, pernah orang ngomong AFTA? Nggak ada ngomong AFTA. Pak, kalau ngomongin revitalisasi kota tua, pikiran nggak Pak endgame-nya nanti bentuknya kayak apa sih kota tua? Itu bisa lihat Malaka aja, Selat Malaka. Nah jadi bayangan kita itu seperti ini, kota tua itu ya. Mau papaya nggak? Potongnya nggak? Terima kasih Pak. Nggak, kamu tinggal potong. Hah? Mau nggak potongnya lagi? Oh. Nggak usah, makasih Pak. Sorry, aku sampai makan. Iya, silakan Pak. Ini kayak burung aja, kalau banyak ngomong kicau kan bisa makan payak supaya banyak ngomong. Jadi kota tua konsep bayangan kita seperti ini. Itu ada pelabuhan Sunda Kelapa, Teluk Masuk kan. Depannya Sunda Kelapa itu kan luar Batang, ada masjid kuno. Jadi dulu kalau cerita penyerbuan ke Batavia kan masuk ke situ. Nah harusnya tuh luar Batang itu masjid itu, rumah-rumah di sekitar masjid itu harus kita bebasin semua. Kita bikin satu plaza seperti Fatailah dengan granit gitu. Jadi di tengah-tengah plaza lantai granit itu ada satu masjid tua luar Batang. Nah kapal-kapal pesiar tuh masuknya itu kalau bawa penumpang tuh nyandarnya ke situ. Jadi begitu dia sampai Jakarta yang dia lihat itu masjid.
Ini baru namanya sejarah menaklukkan jadi Jayakarta. Ini sejarah di situ. Bukti bisa ada bangun masjid. Nah terus dari situ harusnya naik kereta gantung sampai ke Kota Tua, Museum Fathahillah itu. Jadi lihatin laut, sudah kelapa, muter. Nah dari Fathahillah itu dari Kota Tua, tentu semua bangunan harus kasih kereta kan, ada dikelola, ada hotel, restoran, semua penuh, jangan ditinggalin kayak itu BUMN gitu loh. Itu urusan kedua lah. Naik bus tingkat gratis sampai ke Monas. Di sisi kiri. Lewatin Pasar Baru, Juanda. Lewatin Lantang Pebanteng, Istiqlal. Istiqlal kita tadi baru peletakan batu pertama. Groundbreaking. Korea Selatan bantu 100 miliar. Kita mau jernihkan sungai di Istiqlal. Jadi Korea. Lalu itu udah berhasil di Pasar Baru. Kapan janjinya Pak mulai Pak? Ini mulai kerja tadi. Tadi saya minta sekda wakilin untuk groundbreaking. Saya nggak gitu suka seremonial. Kita lakukan. Nah ini yang konsep kita tuh seperti itu. Kota Tua. Kota Tua itu adalah diamondnya DKI itu. SBY ketemu Jokowi. Udah sih Pak, itu aja kita udah. Bagus, udah ngundangnya udah mau serah terima nih. Terima kasih. Udah selesai Pak agenda hari ini. Ini untuk expose. Ini beresin dulu. Bapak enggak, tadi Bapak nyebut ini off the record sih Pak. Enggak begitu suka seremonial gitu Pak. Kenapa Pak? Kan dukun gua. Pak, waktu itu saya pernah dengar kayak rumor-rumor aja bahwa administrasi Bapak dan Pak Joko itu katanya bakal meniadakan kompetisi abang none Pak. Benar nggak tuh Pak? Jangan pada apa sih buat DKI Koko Cici, gabung aja semua di dalam apa? Jadi selera pribadi pertanyaannya. Di Jakarta, apa namanya juga ada Cina, ada Arab, ada semua gabung. Kok kami mau bikin? Menurut saya gitu loh. Cuma kan itu kan dulu gara-gara Jakarta Barat aja bikin. Kami aja gitu. Atau lah. Ya, sebenarnya kita udah banyak juga sih di kantor ya, yang itu buat jaga-jaga aja. Ya, tolong Ya, Pak, Makasih ya. terima kasih banyak Pak. Masih ya. Nih, itu nama nih. Makasih ya. Ini.